Tes, apakah terdengar? Tes, apakah suara terdengar? Testing. Tes.
Halo. Apakah sudah bisa dimulai? Oke. Oke, selamat malam para peserta webinar malam ini dari belajarforex.org. Oke ya. Sebenarnya malam ini kita akan mencoba sharing tentang dunia forex bagi yang pemula atau sekedar sharing strategi yang sering saya gunakan untuk trading di pasar forex. Saya asumsikan malam ini yang hadir adalah para pemula atau yang baru belajar masuk di financial market. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi judulnya adalah analisis sederhana trading forex dengan BBMA Oma Ali. Forex. Nah, karena kita bicara forex, maka kita akan mulai ya. Jadi yang hadir malam ini ada berapa orang ya? Ada 11 ya. Oke. Selamat malam untuk yang baru hadir di webinar malam ini. Ini kebetulan baru akan mulai. Ini jadi webinar malam ini ada sekedar preview tentang dunia financial market khususnya forex. Jadi saya berharap apa yang bisa saya sharing malam ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Prinsipnya kita akan bahas tentang dunia forex dari yang paling basic. Tentunya ini saya sharing untuk pemula ya. Dengan asumsi para partisipan yang hadir malam ini sudah menguasai software trading, dalam hal ini MetaTrader, baik itu di PC ataupun di HP Android atau di media manapun. Oke. Jadi forex makhluk apakah itu? Nah, saya yakin yang ikut webinar kali ini sudah paham tentang apa yang dimaksud forex. Tapi sedikit saya mengulas bahwa forex itu singkatan dari forex exchange, dari foreign exchange, ini salah nih, foreign exchange. Nggak penting dibahas mungkin ya. Forex itu salah satu bagian dari instrumen dagang di financial market selain pasar yang banyak kita tahu. Jadi ada pasar-pasar selain saham, indeks, komoditi, dan lain-lain. Oke. Selamat hadir yang baru hadir. Untuk apa kita berada di pasar forex? Jadi kita semua yang berada di webinar malam ini menginginkan profit atau keuntungan dari semua transaksi perdagangan kita di pasar forex tentunya. Gampangnya sih pengen punya uang banyak, mau kaya, modal minim, bisa kerja di mana aja sambil liburan. Itulah pokoknya motivasinya ya. Dan beberapa hal yang memotivasi kita untuk bisa seperti role model atau orang-orang yang sukses di dunia forex. Jadi ini saya sampaikan adalah prolog ya sebelum masuk ke inti dari webinar. Mudahkah trading di forex? Nah, banyak orang berasumsi bahwa trading di forex itu ada yang bilang
mudah, ada yang bilang susah, itu tergantung ya. Karena apa namanya, tergantung background tentu saja. Jadi kalau menurut saya, trading forex itu bisa benar bisa juga. Jadi jelas forex itu sebenarnya cukup liar dan ganas. Liar dan ganasnya forex sudah cukup terwakili oleh lambang dari pergerakan pasar forex tersebut. Oke. Jadi lambangnya kan gini kan, dia beruang dan banteng. Oke. Jadi ya wajar namanya binatang buas terwakili oleh beruang dan banteng. Bull and bear. Dunia forex saya bilang cukup ganas ya, bila dimasuki oleh orang tanpa ilmu yang cukup. Banteng dan beruang hanya bisa takluk oleh pawang atau orang yang punya pengetahuan yang cukup untuk bisa tidak celaka ketika berinteraksi dengan binatang-binatang tersebut. Forex juga bisa saya analogikan sebagai gelombang liar di lautan luas yang sanggup melumat dan menenggelamkan apapun di atasnya. Oke. Ya, memulai trading forex apa namanya? Pada awalnya pasti akan dihinggapi rasa takut, cemas, keraguan, dan perasaan negatif lainnya. Ini psikologis ya. Bagaimana kita memasuki dunia yang baru, hal yang baru, pasti perasaan-perasaan ini selalu muncul. Takut pada saat akan memulai entry atau buka sisi untuk pemula. Takut pada saat posisi ternyata tidak sesuai arah. Pergerakan yang sesungguhnya terjadi. Takut MC, ini terutama orang-orang yang memang modalnya bisa jadi dapat ngutang, kredit tanpa agunan, gesek tunai. Nah ini takut nih pastinya. Jadi ya takut bangkrut lah dan lain-lain. Kenapa takut itu timbul? Karena kita tidak punya ilmu atau pengetahuan yang cukup atas yang sedang kita hadapi. Untuk itu, kita berada di sini. Kita akan cari tahu bagaimana cara menaklukkan pasar forex dengan cara yang sesederhana mungkin. Ya, ini sesederhana juga sifatnya relatif. Seperti halnya rumah makan Padang. Rumah makan Padang sederhana tapi harganya nggak sederhana. Kita akan coba petakan bagaimana kita mulai trading forex dengan sebuah cara analisis yang tidak rumit. Sehingga perlahan kita bisa mengatasi semua kekhawatiran atau ketakutan kita ketika mulai trading forex. Dan tentunya mulai mendapatkan profit atau keuntungan di forex market. Cuan ya. Cari cuan mesti di sini kita sini. Kalau enggak ngapain di sini. Oke. Apa yang bisa kita pelajari dari analogi saya terhadap dunia forex terkait beruang dan banteng serta gelombang? Bagaimana kita menaklukkan atau mengatasi semua hal tersebut? Nah, ya, dari analogi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk bisa sukses sebagai trader forex, itu semua membutuhkan beberapa hal sebagai berikut. Oke. Yang dibutuhkan adalah apa? Selamat datang yang baru bergabung. Pengetahuan atau ilmu yang cukup. Alat bantu, indikator, tools, dan lain-lain. Waktu yang mesti kita luangkan atau jam terbang, pengalaman trading pastinya dengan sendirinya. Modal ya, uang dalam hal ini paket internet, modal, gadgetnya, device. Itu pastilah kita butuh itu semua. Kita harus mampu menjadi pawang beruang atau berkawan dengan beruang untuk bisa menaklukkannya. Seperti halnya Khabib Nurmagomedov, orang MMA yang dari kecil teman sama beruang. Atau seperti Marsha and the Bear. Nah, ini Marsha and the Bear bisa menaklukkan beruang. Ini contoh ya, analogi.
kita juga harus mampu menjadi server atau nakoda yang tangguh. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Selamat datang yang baru bergabung ya. Ini baru prolog, belum mulai. Mari kita langsung ke pokok permasalahan, yaitu analisis sederhana trading forex dengan menggunakan trading sistem BBMA O'Malley. Mungkin sebagian partisipan yang hadir di sini sudah ada yang mendalami. Monggo kalau mau ikut tetap bergabung silakan, tapi kalau mau out juga boleh. Saya cuma berusaha menyederhanakan atas trading sistem BBMA O'Malley atas apa yang sudah saya pelajari. Jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi saya sebutkan yang hadir di sini sudah menguasai MetaTrader ya. Untuk yang belum tahu siapa O'Malley, beliau tidak ada hubungannya sekali dengan yang namanya Oma Irama. Beliau adalah trader dari Malaysia, founder dari trading system BBMA O'Malley. Makanya dinamai BBMAOA. Nah, sebagaimana mungkin beberapa partisipan di sini mungkin ada yang kenal BBMAKG karena foundernya adalah Kang Gun. Nah, ini beliau yang namanya Oma Ali. Oma itu adalah kalau di Indonesia sebenarnya namanya Omar. Nah, kalau orang Malaysia bilangnya Oma. Oke, biar waktu Anda tidak terbuang percuma, saya akan langsung mencoba berbagi tentang BBMA Oma Ali. Jadi, untuk BBMA Oma Ali ini yang dibutuhkan adalah itu wajib ya. Wajib, ini wajib banget sebenarnya, nggak cuma Oma Ali. Hampir semua trading system itu wajib yang namanya sabar, dan sabar. 3S. Tanpa mempunyai modal ini, hampir semua trader itu pasti akan hancur. Entah itu trader lama ataupun trader baru. Karena trading itu prinsipnya, kalau berdasarkan apa yang saya alami adalah melawan kita sendiri, bukan melawan market. Jadi kita punya trading system, bagaimana kita sabar dan disiplin atas trading system yang kita miliki. Oke, lanjut. Basic. Nah, sebelum menginjak ke yang namanya trading system, saya perlu membahas yang namanya candlestick. Jadi kalau kawan-kawan di sini trading, begitu membuka MetaTrader atau WebTrader atau apapun ya, itu akan ditampilkan yang namanya candle. Ada yang bentuknya bar, ada candlestick, ada line atau bentuknya garis. Nah, depan kita hari ini bahas yang namanya candlestick. Kenapa harus paham dulu candlestick ini? Ini paling basic ya sebelum kita trading. Karena prinsipnya tampilan di depan MetaTrader itu yang kita lihat begitu membuka aplikasi MetaTrader itu adalah sekumpulan data yang sekumpulan data transaksi yang ditampilkan dalam bentuk kumpulan-kumpulan data dalam bentuk MetaTrader tadi. Jadi transaksi itu ditampilkan dalam bentuk kumpulan-kumpulan data yang namanya candlestick. Kalau kita pakai candlestick atau bar stick. Nah, untuk candle bull, candle naik atau candle bull, candle up, ini ada opennya di sini biasanya, terus dia naik atau sempat turun, terus naik, terus tutup close. Nah, ini namanya candle up. Jadi ada open, ada close, ada high, ada low. Nah, begitu juga candle turun. Ada satu candle, dia sempat naik, ternyata dari nilai pembukaannya, dia close di bawah. Itu namanya candle turun. Dia sempat bikin low, tapi intinya dia close di bawah dari harga pembukaan. Itu candle turun. Kalau candle naik, open di bawah, kemudian close di atas dari nilai pembukaan. Oke. Nah,
candle ini terdiri dari body atau tubuh candle. Ada yang namanya shadow atau wick. Begitu juga candle turun ya. Jadi nanti istilah-istilah ini akan sering kita temukan atau kita dengar sehingga kita bisa mudah untuk belajar. Jadi ada body candle, ada shadow candle atau wick. Seperti ini jadi. Ada open candlestick, ada low candlestick, ada high candlestick. Seperti ini juga. Untuk yang bull, begitu juga yang bear. Nah, settingan BBMA Oma Ali itu adalah, kalau mau dicatat boleh, Bollinger Band period 2, divisi 2, apply close, warnanya Dodge blue. Kemudian ada moving average, period 50, metodenya eksponensial, close, warnanya lime atau aqua biasanya. Lalu ada moving average 5 high, itu adalah period 5. Moving average metodenya linear weighted, apply-nya high, warnanya merah. Lalu 5 juga masih, tapi apply-nya low, warnanya magenta. Ada 10 high, linear weighted, warnanya kuning. Lalu low-nya warnanya putih. Oke, nah jadi kalau di setting tampilannya seperti ini. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya, mungkin setelah saya berikan paparan dulu ya. Mohon bersabar. Oke, jadi semua indikator dari BBMA Oma Ali itu masuk dalam kelompok yang namanya indikator tren. Jadi, kenapa begitu? Karena untuk pemula, yang paling ideal adalah trading mengikuti tren yang sedang berjalan. Nah, sekarang kita akan bahas yang namanya indikator Bollinger Band. Bollinger Band ini adalah indikator yang penting. Jadi ditemukan oleh Mr. Bollinger. Jadi ada 3 garis dalam indikator Bollinger Band yang kita namakan. Ada top BB, mid BB, dan low BB. BB ini adalah support dan resisten yang bergerak. Jadi ada juga support dan resisten yang tidak bergerak. Dan juga sebagai penentu arah naik atau turun dalam sebuah perjalanan harga. Jadi mau naik, mau turun, dia mau terus naik atau mau terus turun, ini mengidentifikasinya dari si BB. Ada 2 jenis BB dikategorikan, ada BB mendatar, ada BB mengembang. Perkembangannya ada lagi BB menguncup, ya kayak gitu-gitulah. Tapi ini kita bahas BB mendatar dan mengembang. Jadi selamat datang buat yang baru datang dan bergabung. Jika tiada, jadi BB mendatar itu artinya dia tidak ada momentum. Jadi dia datar aja atau dikenal namanya sideways. Jadi market itu ada 2 sebenarnya polanya. Ada sideways, ada trending. Ada sideways, ada trending. Itu aja. Polanya itu saja. Cuman pertanyaannya kan setelah sideways itu trendingnya ke atas, trending up atau trending down. Nah kan gitu pertanyaannya. Oke, berikutnya adalah BB mengembang. Menunjukkan permulaan kekuatan market. Jadi dia mengindikasikan sebuah market itu akan bergerak kuat itu dari mengembangnya sebuah BB. Oke. BB mendatar. Nah, ini atau sideways. Jadi dia bergerak dalam range yang kecil seperti ini. Nah, biasanya kalau ada BB mendatar yang panjang itu akan ada pergerakan kekuatan market yang dahsyat kayak gitu. Dia mengembang ya. Lalu dia mendatar lagi, mengembang, mendatar. Polanya hampir sama seperti itu. Kalau kita trading di kondisi sangat sideways kan bisa sell di up, buy di low. Nah ini cuman kalau kayak gini, nah ini yang riskan. Tapi kita akan trading berdasarkan tren ya. Nanti kita akan belajar mengintip tren. Nah, BB mengembang itu
menandakan kekuatan market yang kuat. Jadi dinamakan momentum. Jadi sama Oma Ali, market yang kuat itu dinamakan momentum. Ciri-cirinya adalah ada satu candle close di luar top atau low BB yang mengembang, jadi memaksa. Nah itu artinya ada momentum. Oke, nah, kalau yang mendatar seperti ini biasa jadi ada satu candle yang tidak bisa jadi ekornya saja, nah terus dia pasti akan kembali ke MACD-nya, berusaha membuat momentum, tapi karena BB-nya mendatar nggak jadi mengembang, dia balik lagi, dia artinya sideways. Ciri-cirinya seperti ini. Jadi ini nggak jadi momentum karena nggak jadi mengembang, karena ada satu reverse candle di BB yang mendatar. Oke, ini semakin panjang maka akan ada momentum. Saya rasa cukup menjelaskan. Fungsinya adalah untuk mengawal pergerakan naik atau turun. Jadi BB ini untuk mengawal si candlestick itu atau pergerakan naik atau turun, atau terus naik atau dimatikan nggak jadi terus naik. Jika candlestick close di luar tepi bawah, nah, dia menandakan sinyal kenaikan dan berterusan katanya. Sekiranya tiada momentum, market akan berubah kekuatan momentum, tidak ada. Jadi kalau nggak ada candlestick yang keluar dari top BB, dia pasti akan kembali ke mid BB-nya, ke nilai rata-ratanya, karena si mid BB telah nilai rata. Nah, low BB ini seperti dijelaskan tadi, ini juga sebagai tanda awal ada penurunan atau tidak, terus momentum atau tidak. Mid BB ini adalah garis pemisah, jadi dia adalah memisahkan kenaikan dari penurunan, begitu juga sebaliknya. Jadi si BB ini adanya begini bentuknya. Jadi ketika si candlestick ini turun, ada momentum, kemudian dia si candle ini berada di area-area low BB, dan kemudian ada satu candlestick yang close di mid BB-nya, ini artinya ada perubahan arah naik. Tapi kemudian di sini tidak ada satu candle pun yang close di atas top BB, maka dia akan kembali ke mid BB-nya. Kemudian terjadi satu candle close di bawah mid BB, maka dia turun lagi. Jadi si top atau low ini mempunyai fungsi penting atas apa yang kita perhatikan terhadap sebuah candle close. Oke, nah jadi ada lagi yang namanya fungsi moving average, MA5 high, MA5 low. Jadi si MA5 ini, MA5 10 high low ini, high kebetulan ini, kita bahas di high dulu. Dia berfungsi, jadi garis ini, garis MA5 dan 10 high, itu adalah garis untuk entry sell. Oke, ini garis untuk entry sell. Dan garis untuk mengetahui apakah ada candle trend up, jadi di sini di MA 10 high. Oke, jadi dia fungsinya seperti ini. Jadi begitu. Trennya masih ini kan bentuknya cenderung curam ya si MACD-nya. Jadi posisi kita entry itu adalah di area ini nih. Di area 510 high yang menurun pastinya sesuai trennya. Jadi ini pijakan, ibarat anak tangga ini adalah pijakan. Jadi kalau rapat, nah ini dia berusaha retest, berusaha membuat candle trend up, tapi nggak bisa, maka dia turun. Nah ini pijakannya di 510 high. Nanti mungkin bisa dibahas lagi untuk yang belum paham penjelasan saya. Jadi sebelum memasuki yang simbol tadi, saya akan jelaskan fungsi-fungsi dari masing-masing garis ya. Jadi MA510 itu sama aja, kebalikannya. Jadi ini adalah area untuk buy. Jadi seandainya di sini ada mid BB, nah ini area buy-nya di sini.
di area MA10. Jadi kalau dia berkepit segini dan tidak bisa close, nah ini kita buka saja di sini. Buka buy maksudnya. Nah, ini. Jadi ini contohnya. Ini contohnya. Jadi ini tidak bisa close, dia buy. Ini juga buy. Kayak gitu saja sih. Jadi dudukan kita untuk melakukan posisi entry itu untuk buy adalah di MA510 low. Untuk sell adalah di MA510 high. Selamat bergabung yang baru masuk. Penjelasannya ini sudah berjalan setengah materi. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi ini MA510 low itu adalah safe entry atau buy area untuk tren yang up. Untuk sell area ini bisa aja sih, cuman butuh jam terbang. Begitu juga untuk yang turun. Oke, nah lalu ada moving average 50. Jadi dia ini fungsinya adalah untuk mengidentifikasi tren. Jadi kadang kan kita buka chat bingung ya, ini trennya naik apa turun ya? Kan kita sering ya dihinggapi perasaan-perasaan yang ragu, gampang gitu ya. Ini naik apa turun ya? Nah, BBM Mali ini dia mengidentifikasi tren melalui dua garis. Dua garis itu adalah mid BB atau SMA 50, SMA 20 seri sama exponential motion average 50. Jadi ketika ada satu mid BB berada di bawah MA50, maka BBMAOA menamakan itu trend down. Jadi trennya sedang turun. Begini dia naik, ini trend down. Nah, tapi ketika si MA50 ini sudah dilewati, ada satu candle, terus konfirmasi ada persilangan mid BB dengan MA50, maka itu trennya naik. Jadi kalau trennya naik, opsi kita adalah only buy. Kalau trennya turun, opsi kita adalah entry sell. Jadi sesederhana itu aja. MA tidak boleh berada di luar top atau low. Kalau keluar dari BB, top atau low-nya berarti ekstrim. Itu basicnya. Close candlestick tidak boleh, ini bahasa Malaysia, tidak boleh close di luar BB. Nah, kalau close di luar BB, berarti dia akan ada momentum berterusan atau trending. BB mengembang tapi ya, bukan BB mendatar. Dan awal dari kekuatan market. Jadi basicnya itu di sini. Si MA5 itu tidak boleh berada di luar top atau low. Nanti kita bahas. Gitu. Nah, setup lengkapnya seperti ini. Jadi ada extreme. Extreme-nya ada TP wajib, ada MHV, market hilang volume atau sudah jadi pelemahan harga yang sekian lama turun. Lalu ada satu candle CS arah, ada re-entry. Re-entry ini sebenarnya retest. Ada sebuah upaya retest dan tidak bisa, makanya dia entry. Namanya re-entry. Lalu ada momentum karena dia close. Lalu ada extreme, TP wajib, segala macam. Nah, ini bahasnya belakang lagi. Panjang lagi karena masing-masing punya ciri-ciri. Kondisinya ciri-cirinya seperti ini. Nah, saya akan mencoba seri. Ini cara yang istilahnya nggak perlu tahu semua kondisi-kondisi di sini, biar nggak pusing. Nah, jadi sebelum ke cara tersebut, kita akan informasikan tentang apa yang penting dari BBM. Jadi BBM Omali itu ada sinyal, setup, sama entry. Sinyal itu ya ini, sinyal ekstrim, sinyal CSAK, sinyal momentum, terus ada setup.
ada market hilang volume, ada re-entry. Lalu ada entry, seperti tadi entry itu di 5, 10. Jadi MA5 itu untuk entry awal, MA10 itu untuk pengukuhan, ada lagi MHP, making body candle tertinggi sewaktu. Tapi berdasarkan pengalaman saya, semua kondisi ini itu sangat memungkinkan bagi kita untuk melakukan entry posisi yang terukur kalau sudah jago. Jadi itu saja. Tapi kita fokus yang namanya re-entry karena ini biasanya yang paling aman, minimum risk ketika salah posisi. Jadi prinsipnya kan kalau kita salah posisi, kita bisa mengamankan supaya modal kita nggak habis. Jadi ada namanya CSA, candlestick arah. Merupakan sinyal awal arah pergerakan market. Jadi dia cuma sinyal, bukan untuk mencari entry. Jadi jangan entry di sinyal di CS arah. CS arah. Jadi ciri-cirinya itu adalah dia melewati MA5 10 saja, entah itu high atau low, tapi tidak di mid DB. Oke. Lagi ada CS arah kukuh. Jadi dia lewat atau close dari MA5 10 high low dan juga close di mid DB. Nanti kita kasih contoh. Nah ini. Jadi ketika ada satu candle close di low MA510 dan di BTP, ini yang namanya candlestick arah kukuh kalau katanya beda sama awal itu. Nah ini cuman arah kayak mobil aja. Kalau mau belok ini kan naik nih, naik. Tiba-tiba ada satu candle close di sini. Nah ini adalah indikasi bahwa akan ada perubahan harga setelah dia naik. Time frame-nya bebas, tapi ini adalah indikasi bahwa harga akan berubah. Posisi kita entry-nya di mana? Nah, di sini. Di MA510 high. Re-entry-nya di sini. Kenapa? Candle-nya itu tidak bisa lepas atau close di luar dari MA510 high. Ini namanya re-entry. Jadi ada re-entry di mid BB. Ini ada di re-entry di sini. Jadi ada 3 jenis tipe re-entry. Re-entry setelah CSAK, ini namanya satu ini. Jadi ada CSAK, kita tunggu ketika candle berada di sini. Kenapa berada di sini? Kalau ternyata dia meneruskan membuat satu candle lagi, maka dia terus mengembang, ya dia naik terus. Tapi kalau enggak, ya kita bisa entry di sini, SL-nya di top BB-nya. Oke. Atau di body yang tertinggi wick-nya, shadow-nya di sini. Nah, ini kita bisa bikin area untuk apa namanya? Iya betul. BB itu Bollinger Brand kalau ada. Benar-benar. Bisa. Itu BB Bollinger betul. Bukan bau badan ya BB ya. Saya sambil chat ya. Oke, dilanjut ya. Oke. Jadi ada lagi re-entry di mid BB. Jadi ini adalah re-entry di mid BB-nya. SL-nya di mana bisa seperti yang re-entry di CSAK. Entry setelah CSAK. Lalu ada re-entry setelah candlestick momentum. Nah ini nomor 3. Jadi biasanya setelah momentum itu pasti ada yang namanya re-entry. Nah ini kondisinya. Ini juga ini re-entry setelah CSM, candlestick momentum. Oke. Ciri-cirinya re-entry. Candle close tidak bisa melewati MA510, entah itu high atau low. Jadi akan menjadi kukuh atau kuat apabila candle close tidak melewati MA510 dan juga MACD. Jadi
dia ini kok gini. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi dia harus bisa close. Dan biasanya kalau ada re-entry di pertemuan MA5 ini paling tiga batang candle naik atau turun. Itu berdasarkan observasi yang dilakukan oleh founder BBMA. Jadi kalau kayak gini nih, nah ini nih, ini yang biasanya sama trader BBMA Om Ali ini akan melakukan banyak posisi di sini. Walaupun ini trendingnya up ya, karena si MIDBB ini berada di atas MA50. Jadi nanti akan saya jelaskan tentang tren kecil, tren menengah, dan tren besar. Jadi MA50 ini untuk melihat tren besar. Ini nah itu tiga batang, satu, dua, tiga, minimal tiga. Itu berdasarkan pengalamannya Om Ali. Oke, nah kayak gini nih, ini kan satu, dua, tiga, empat malah. Ini kalau pakai time frame H4 kenyang entry shell-nya. Jadi ciri-ciri entry itu terjadi setelah CS arah. Ini kebetulan kita akan memberikan contoh re-entry setelah ada CS arah dan CS momentum. Ini CS momentum ya, candlestick momentum maksudnya. CSM namanya. Lalu si candle cost ini tidak bisa melewati yang namanya MA510 high dan mid BB-nya. Nah ini contohnya nih. Jadi dia close tapi nggak bisa keluar dari CMA 510 high dan si mid BB. Nah ini namanya ciri-ciri re-entry yang asyik, yang dicari-cari sama. Ini biasanya orang-orang yang trader-trader long term nih yang ngikarnya di H4 daily, ini modalnya banyak, dia banyak nih di layer di sini misalnya. Dilapis di sini biasanya. Tapi butuh sabar tadi, sabar. Oke. Jadi nah yang tadi itu. Jadi yang tiga batang candle tadi itu terjadinya di H4, H1 dan M15. Biasanya untuk daily, weekly, monthly biasanya cuma dua batang candle. Ini berdasarkan observasi dari founder BBMA Om Ali. Oke, dilanjut ya. Oke, jadi seperti saya jelaskan di awal bahwa kita hanya akan trading mengikuti tren. Nah, yang ideal itu seperti ini. Nah, ada mid BB di atas MA50, kita cari posisi-posisi untuk buy. Ya kan? Jadi ini kita akan belajar yang namanya diamond setup, golden setup atau zona zero loss. Jadi sama BBMA sama foundernya dinamain zona zero loss. Jadi sebuah zona yang kemungkinan loss kita itu nol katanya. Jadi kita harus ikuti tren. Trend is your friend. Ikuti gelombang kecil, perhatikan gelombang besar. Ikuti tren kecil, perhatikan tren besar. Jadi prinsipnya sih BBMA Mali ini adalah trading system dengan multi time frame. Tapi untuk yang malas lihat multi time frame, disediakan yang namanya single time frame. Nah, ini namanya zona zero loss. Apa itu zona zero loss? Nah, jadi kondisinya adalah ketika semua candle itu berada di atas ya, tren besar. Jadi kalau kita lihat di sini adalah ini zona zero loss. Jadi ini kelihatan ya, memang trennya lagi naik. Jadi zona zero loss itu adalah posisi di mana kita hanya akan trading berdasarkan tren besar yang sedang berlangsung. Nah kayak gini, tiba-tiba itu beruntuk momentum,
Nah, ini kita ambil posisinya di sini nih, di daerah mid-BB. Ini jadi untuk zona zero loss hanya menunggu ketika ada mid-BB itu berada di mana? Di bawahnya MA50 atau di atas. Ketika di bawah ya menunggunya di ada mid-BB yang sedang turun. Atau di area top BB kalau mau entry. Jadi intinya di area MA510 high dan melakukan entry. Itu setupnya seperti itu kalau zona zero loss zona ya. Jadi jangan ngelawan tren. Nah, kayak gini. Jadi ketika si candle dan si MA510 ini berada di bawah tren besarnya, maka itu kategorinya zona zero loss. Jadi kalau walaupun kayak gini nih, ini si mid-BB-nya di bawah, tapi si MA 510 high dan low-nya ini berada di atas MA 50. Nah, ini belum masuk zona zero loss. Nah, karena dia bisa jadi akan trending up. Jadi ketika berada di bawah semuanya, kita hanya akan mencari posisi entry sell. Begitu juga sebaliknya. Dan kapan close-nya? Nah, close-nya itu hanya bila terjadi CSAK. Nah, kayak gini nih. Walaupun dia close di atas si mid-BB, tapi tidak bisa lepas dari MA510 high. Maka itu tidak close untuk zona zero loss ini. Close-nya ketika yang ini nih. Ada satu close, nah ini dia close posisi. Tapi saya rasa tidak ada ya lah yang mau nungguin sampai selama ini ya, kecuali memang nggak punya kerjaan lain ya. Ya kayak gini ciri-cirinya, market downtrend, close-nya di sini dia biasanya. Close posisi, walaupun ada kecenderungan masih turun lagi. Jadi dia bisa diaplikasikan ke semua time frame. Untuk contohnya di euro ini, USD, harga BB mendatar, tidak ada satu CSM-nya batal, lalu ada satu candlestick close di atasnya di luar MA510 high dan dia juga close di atas MA50, maka ini adalah ciri-cirinya si zona zero loss. Dia coba retest, nggak bisa keluar, maka naiklah dia. Ini ciri-ciri zona zero loss. Nah, kita harus belajar atau memahami ciri-cirinya dengan proses pastinya butuh waktu, maka kita akan bisa trading dengan nyaman, dengan pengelolaan MM yang baik pastinya. Seperti ini. Jadi ini hanya untuk trading mengikuti tren yang sedang berlangsung. Kalau yang scalpingan, ya lihat aja bentuk BB-nya. Mungkin malas ngikutin tren lamaan. Maka lihat aja kalau BB-nya mendatar ya, tahulah harus ngapain. Oke, jadi materi ini saya dapatkan dari semua para pembelajar di MMA, dan ini bukan milik saya cuma sharing. Jadi saya dapat dari forum, grup FB, dan lain-lain ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sekarang. Kalau nggak ada, webinar malam ini saya tutup. Nanti akan ada undangan webinar berikutnya untuk mendalami, atau akan ada grup Telegram untuk bisa tanya jawab. Seperti itu. Ada pertanyaan? Halo. Pak, itu bisa ada rekaman lagi nggak? Soalnya kurang jelas juga itu kayaknya. Rekaman? Soalnya mungkin sayanya agak tulalit atau gimana gitu loh. Oh gampang, enggak lah, enggak ada yang tulalit Pak. Semua prinsipnya sama. Jadi kalau rekaman kayaknya enggak ya, saya kebetulan nggak nge-record. Nanti kalau ini kita akan bahas ulang hal-hal yang Bapak kurang jelas, nanti Bapak bisa tanyakan.
Nanti saya coba jawab sebisa mungkin. Gitu. Oke, kalau gitu ntar next time tolong diulangi sekali lagi Pak, biar saya Baik. bisa merekam. Dengan Pak siapa ini Oke. Pak? Dengan Kurnia Pak. Pak Kurnia. Terima kasih Pak Iya. Kurnia sudah bergabung. Iya, sama-sama. Pak Hertawan, mohon diajarin cara menggunakan MetaTrader-nya. Oke. Jadi kita coba. Hah? Pak, saya mau nanya juga dong Pak. Saya kan udah nge-trade ya Pak ya. Biasa saya pakai supply and demand. Iya, Ya ini boleh. itu agak lebih simple Pak. Ini apa namanya agak kompleks gitu. Saya jadi bingung Pak. Gimana saya agak lalit kayaknya apa gimana, saya juga bingung. Saya biasa pakai cara Enggak ada fish ya. sniper gitu, ada hubungannya nggak ya Pak sama supply and demand kayak gitu Pak?